This is a demo sound of YummySounds.com. Yang pertama langsung saja kita mulai, yaitu pertama tentu saja kita siapkan yang pertama adalah materi, dalam hal ini yaitu dalam bentuk PowerPoint yang akan kita presentasikan. Kemudian yang selanjutnya adalah Filmora. Baik, sekarang langsung saja kita buka. Untuk PowerPoint-nya ini sudah saya siapkan, sudah saya buka. Kemudian yang selanjutnya adalah kita buka file aplikasi Wondershare Filmora-nya. Nah, ini sudah saya buka. Nah, seperti ini adalah tampilan awal untuk memulai Filmora gitu. Jadi biasanya berada pada media di sini. Nah, kemudian ini adalah awalnya. Nah, kita tidak akan membahas terkait dengan bagaimana kemudian kita melakukan editing untuk menggabungkan video, tidak. Jadi kita langsung saja fokusnya adalah dengan screen record gitu ya. Jadi screen record artinya adalah kita merekam aktivitas yang ada di layar komputer kita. Nah, dimana yang kita perlu setting yaitu di record ini. Jadi nanti ketika kita sudah membuka Filmora, silahkan dibuka di record ini. Nah, di record di sini ada 3 option. Nah, yang kita pilih adalah record PC screen. Artinya adalah kita merekam aktivitas di layar komputer kita gitu. Jadi kita merekam. Nah, harapannya nanti di luarannya akan muncul menjadi sebuah video. Baik, kita klik saja untuk yang screen-nya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan untuk recordnya, jadi screen recordernya. Nah, di sini sudah ada tampilan, ada full screen. Nah, ini adalah tampilan untuk settingan seberapa banyak atau seberapa luas yang mau kita rekam. Nah, kalau kita mengklik full screen ini artinya adalah berarti seluruh layar ini yang kita rekam gitu. Di sini saya ambilnya adalah full screen. Kemudian di sini ada mikrofon dan ada di sini adalah speaker. Nah, ini biasanya sudah default ya. Jadi settingannya sudah tidak perlu dirubah lagi gitu. Kemudian tampilannya ada di sini juga nih. Nah, biasanya di sini ada tampilan untuk di senternya. Misal ini saya minimize dulu. Nah, kemudian ada tampilan seperti ini, kotak berwarna biru dengan full seluruhnya. Kemudian ada titik tengahnya di sini. Nah, ini artinya adalah kita merekam seluruh tampilan di layar ini. Padahal sebenarnya ini juga bisa disetting gitu. Jadi artinya adalah kita bisa melakukan setting layar. Misalnya kita perkecil seperti ini, dipotong, atau kita mau full seperti ini juga bisa gitu. Atau ini misalkan mau kita perkecil seperti ini juga bisa gitu. Jadi memang ini adalah settingan untuk seberapa tampilan layar yang akan kita rekam. Baik, untuk selanjutnya tentunya kita buka dulu PowerPoint yang akan kita presentasikan. Kemudian kita bisa langsung klik di rec ini. Rec ini artinya adalah kita melakukan perekaman. Jadi kita rekam, rec, ada tampilan waktu mundur seperti ini atau countdown, kemudian kita mulai. Artinya adalah ini sudah mulai melakukan record. Jadi kita presentasi seperti biasa, kemudian direkam suaranya, kemudian ditampilkan tampilan kursornya. Nah, ini sudah melalui proses perekaman gitu. Jadi misal ini saya sudah presentasi, kemudian slide selanjutnya presentasi, saya menyampaikan materi dan sebagainya, kemudian seterusnya direkam seterusnya, kemudian selesai. Nah, apa yang dilakukan ketika sudah selesai? Jadi ketika sudah selesai kita buka lagi tadi tampilan untuk recordnya. Nah, kalau tidak ada tampilan di recordnya biasanya munculnya di sini. Nah,
recordnya. Nah ini jadi misalkan kita stop. Nah ketika kita stop, maka muncul adalah file tadi yang ditampilkan adalah file dari projectnya. Jadi project tadi itu munculnya di sini, screen capture di sini. Gitu. Kemudian biasanya juga langsung akan muncul di Filmora-nya. Nah ini bisa di close dulu. Nah jadi sudah muncul di sini. Nah ini kita bisa melakukan editing gitu. Jadi misalkan ini kita tambahkan dulu, ini adalah video dari kita tadi, hasil recordnya ditambahkan di sini. Nah ini bisa kita tambahkan atau kita edit lagi bisa ya. Jadi misalkan ditambahkan di depannya ada pembukanya dulu, atau di akhirnya nanti ada gambar-gambar atau ada tampilan apa, efek-efek. Nah ini bisa ditampilkan, tapi dalam hal ini saya tidak akan melakukan hal itu. Jadi kita akan fokusnya adalah fokus saja dengan yang di presentasinya gitu. Jadi kita bisa mencoba untuk mencoba dulu untuk hasilnya seperti apa. Nah ini bisa diklik seperti ini. Nah ini adalah tampilannya tadi. Nah, jika tadi selama proses itu terjadi kesalahan atau ada yang perlu dipotong atau perlu dihilangkan dari video itu, nah jadi itu tinggal dipotong saja di sini. Jadi misalkan ini tampilannya kita besarkan. Kita besarkan tampilannya. Nah, misalkan layar hitam ini. Di sini muncul ada layar hitam, dari sini sampai sini adalah waktu menunggu loading tadi untuk membuka PowerPoint. Nah, ini kita mau menghilangkan. Jadi kita klik saja dari sini, misalkan kita klik di sini, kemudian kita klik gambar gunting atau split. Kita split, kemudian sampai dengan misalkan di sini kita split lagi. Nah, kemudian di tampilan yang akan kita hapus, kita tinggal klik dan dipencet, tekan delete gitu. Nah, jadi tidak ada jeda yang terlalu lama kemudian itu. Nah, itu contoh saja terkait dengan split atau mendelete untuk tampilan yang tidak perlu kita tampilkan gitu. Kemudian selanjutnya apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan selanjutnya adalah kita mengekspor di sini ya. Jadi ada ekspor di sini, atau di sini biasanya juga ada tampilannya ekspor atau di sini. Jadi tergantung dari jenis dari Filmora-nya gitu. Intinya adalah ekspor ini kita akan membuat project kita ini kita ekspor menjadi sebuah video. Jadi kita klik saja ekspor. Tuh. Jadi kita akan membuat video, misalkan ini kita beri tampilan adalah media atau kita membuat adalah membuat media pembelajaran dan satu, misal seperti itu. Nah, ini adalah lokasinya di mana mau kita simpan file itu. Kemudian ini adalah resolusinya. Jadi ukuran dari resolusi tampilan dari video yang mau kita buat itu seperti apa. Nah, ini ada settingnya, mau kita setting seperti apa, bisa diklik di sini di setting gitu. Nah, ini ada contoh-contohnya gitu. Jadi silahkan dipilih. Biasanya yang sudah seperti ini biasanya adalah yang standar. Kemudian size ini adalah ukurannya. Dengan resolusi sekian, maka file video ini tampil dengan ukuran seperti ini, sekian, kemudian dengan durasi sekian gitu. Nah, ini adalah formatnya. Biasanya yang paling sering untuk video adalah menggunakan MP4 atau MP4. Nah, ini juga sudah kualitas baik gitu. Kemudian di sini juga ada settingan, jadi kita mau meng-share ini langsung dari hasil ekspor ini juga bisa. Jadi misalkan mau di YouTube, di Facebook ataupun yang lainnya. Tapi biasanya kita
ekspor saja, jadi kita simpan di komputer ini, kemudian nanti kita bisa bagikan ke peserta didik bisa melalui WhatsApp, grup, Facebook dan lain sebagainya. Jadi media pembelajarannya berupa video, kemudian tinggal diklik saja ekspor. Nah, kemudian kita tunggu proses ekspornya atau renderingnya, kemudian nanti akan selesai dan akan ditunjukkan filenya seperti itu, dan jadilah itu videonya. Tuh. Untuk proses rendering ini tergantung dari lama tidaknya, tergantung dari yang pertama adalah besarnya resolusi, yang kedua juga dari durasi video yang kita rendering. Nah, itu menentukan lama tidaknya proses rendering. Ya, ini adalah tampilan ketika proses rendering atau ekspor dari project kita telah selesai. Di sini ada tombol find target dan close find target, artinya adalah kita mencari di mana lokasi dari hasilnya tadi atau videonya. Kita klik saja find target. Ya, jadi ketika kita klik find target maka muncul tadi video yang kita buat, yaitu di sini. Nah, ini sudah berupa file MP4 atau berupa file video. Bisa kita buka videonya. Ya, ini adalah video yang telah kita buat tadi. Jadi presentasi menggunakan PowerPoint yang direkam melalui Filmora, yang kemudian di akhirnya adalah dibentuk dalam sebuah video atau dikemas dalam sebuah video. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.